Ya, halo teman, bagaimana kabarnya? Ya, semoga Anda sehat selalu dan rezeki Anda dilancarkan. Amin. Oke, kali ini di video ini saya mau berbagi kepada Anda tentang apa sih yang saya lakukan ketika prospek belum join atau membeli sama sekali produk saya. Nah, kali ini di video ini itu yang akan saya bahas dan saya akan berikan ilmunya kepada Anda. Ya, jadi inilah yang akan saya lakukan ketika prospek belum membeli atau belum join dengan bisnis saya. Ya, semoga ilmu ini bisa bermanfaat untuk Anda. Nah, Anda harus memahami ini. Ya, Anda harus pahami ini bahwa produk diciptakan untuk menyelesaikan masalah prospek. Jadi produk diciptakan untuk menyelesaikan masalah prospek. Paham ya? Jadi jika prospek belum beli, maka bukan Anda yang rugi, tetapi mereka. Karena masalah mereka akan lama selesai. Ya. Ingat, produk diciptakan untuk prospek. Jadi ketika prospek menunda, maka yang rugi sebenarnya bukan mereka. Bukan Anda ya, tetapi mereka. Ya. Karena masalah mereka solusinya ada di produk Anda, tapi mereka menunda, maka ya Anda bisa pikirkan ya. Nah, setiap produk semahal apapun tetap ada pembelinya. Ingat prinsip ini. Jangan khawatir. Ya, jangan khawatir. Karena rezeki itu Tuhan sudah atur. Tugas kita adalah berusaha yang terbaik dan berserah. Ya, Anda harus paham bahwa rezeki pasti akan datang, teman. Dan sebenarnya sudah Anda terima. Ya, hanya saja tunggu waktunya. Ya. Jadi kalau ketika Anda pahami hal ini, bahwa produk diciptakan untuk menyelesaikan masalah prospek, kalau prospek tidak beli, bukan saya yang rugi. Kemudian setiap produk semahal apapun ada pembelinya. Ya, dan pasti rezeki itu Tuhan kasih. Ya. Nah, biasanya alasan prospek belum join atau belum membeli itu apa sih? Ya, menurut pengalamannya saya, itu mereka belum punya uang sama sekali. Ya, memang betul. Anda mau kasih diskon apapun, kalau mereka tidak punya uang, ya mereka tidak akan bisa membeli begitu. Ya, bagaimana mereka bisa membeli jika mereka tidak punya uang? Yang kedua, mereka masih ragu-ragu. Ya, apakah orang yang menjual ini bisa dipercaya? Ya, apakah produknya ini berkualitas? Nah, itu biasanya mereka ragu-ragu. Nah, solusinya adalah kalau mereka belum punya uang, permudah cara pembayaran mereka dengan cara mencicil. Atau biarkan mereka menabung. Paham ya? Jadi kalau misalnya produk Anda tidak bisa dicicil, ya berarti Anda harus menunggu mereka untuk menabung dulu. Ya, untuk menabung dulu. Jangan Anda paksa, ayo beli Pak, ayo beli. Ya, walaupun Anda kasih diskon apapun, kalau produk Anda mereka tidak punya uang, ya mereka tidak akan bisa membeli begitu. Nah, kalau mereka misalnya ada uang mereka tapi tidak cukup, nah Anda mempermudah mereka dengan cicilan tanpa bunga tentunya mungkin. Ya, jadi misalnya, oh saya mencicil boleh pakai, terserah dari sistem Anda. Kalau Anda pakai bunga, ya itu hak Anda. Anda tidak pakai bunga juga, itu hak Anda. Artinya kita mempermudah cara pembayaran mereka. Atau kalau mereka belum punya duit juga, Anda biar doakan semoga ada rezeki, ya sehingga mereka bisa membeli produk Anda. Ya, jangan Anda bilang, wah, jangan Anda maki-maki, jangan. Atau Anda caci maki, ya, jangan. Anda jalin hubungan baik dengan dia. Ya. Atau kok yang masih ragu-ragu. Nah, biasanya yang dilakukan prospek adalah begini. Kalau mereka ragu-ragu, mereka cari informasi dari berbagai sumber. Biasanya orang yang sudah pernah membeli produk Anda, ya, atau bisa mereka cari di YouTube, Facebook, produk yang serupa. Ya, jadi mereka, aduh, ini penjualnya ini bisa dipercaya tidak ya? Produknya berkualitas tidak ya? Ya, biasanya mereka cari review dulu.
Di YouTube. Oh, bisa mereka nonton berkali-kali, teman. Ya, mereka nonton berkali-kali lalu oh. Nah, kenapa saya bisa seperti itu? Karena saya praktik sendiri. Saya dulunya waktu membeli produk biasanya, aduh, ini orang bisa dipercaya tidak ya? Jadi ada waktu untuk saya mau bisa memikirkan. Oh, iya iya. Hmm, oke oke, saya paham seperti ini. Oh, jadi memang ternyata produknya ini. Jadi mereka bisa membanding-bandingkan produk A si yang satu ini dengan yang lain, membandingkan produk Anda dengan yang lain. Nah, jadi itu yang Anda tidak tahu bahwa itu yang dilakukan oleh prospek yang masih ragu-ragu, ya. Ya, mereka tadi yang kedua itu mencari pembanding produk Anda, ya. Atau yang juga biasanya mereka bertanya kepada Anda. Mereka bertanya terus, ya. Mereka bertanya terus kepada Anda. Ini bagaimana produknya? Ya, seperti itu, ya. Nah, buat mereka yang ragu-ragu, yang Anda harus lakukan adalah begini. Memberikan ya, memberikan mereka waktu untuk berpikir, bukan malah bertanya. Jadi beli nggak? Kapan nih beli? Kok cuma nanya-nanya, jangan kemari. Nah, bikin doa habis waktu saya. Jangan seperti itu, teman-teman. Jangan seperti itu. Ingat, kita ini mau menyelesaikan masalah prospek. Ya. Jadi kalau prospek belum masih ragu-ragu atau tidak jadi ya masih ragu-ragu, biarkan mereka berpikir. Oh iya. Jangan tanya terus. Tiap hari tanya, pagi siang malam ditanya terus kapan beli. Jadi beli tidak. Jangan seperti itu. Kemudian menjalin hubungan yang baik dengan mereka dan melayani dengan sabar dan senyum setiap menjawab pertanyaan mereka. Nah, ini yang saya lakukan ketika menjual kelas Julangka. Dan terus berbagi sesuatu yang bermanfaat. Anda bisa membagikan tips, ya, atau kalau produk Anda buat review terus, ya. Ya, review hari ini saya bersyukur sekali, ya, ada pelanggan yang datang. Anda layani, begitu. Kalau boleh, Anda minta testimoni orang yang sudah percaya tadi, ya. Jadi, ini yang bisa Anda lakukan, ya. Kemudian perbanyak teman di sosial medianya kita. Karena begini, teman, sebenarnya prinsip penjualan juga itu Anda harus tahu bahwa ada hukum Pareto. Dari 100 orang atau 10 orang hanya 2 orang yang membeli atau 20 orang yang membeli. Yang lainnya mungkin ada masih ragu-ragu atau yang sama sekali tidak tertarik. Jadi intinya kalau selain yang 3 hal yang Anda lakukan tadi, ya Anda harus juga memperbanyak teman Anda. Ya, karena faktor peluang ini akan terjadi begitu. Jangan Anda jual 10 orang dan Anda berharap 10 orang ini akan closing. Tidak. Kalau Anda mau closing 10, Anda harus jual kepada 100. Ya. Anda sudah mulai paham di sini, ya. Jadi buat yang ragu-ragu, Anda kalau ada orang yang pembeli Anda yang ragu-ragu, jangan Anda paksa, ya. Seakan-akan mereka punya utang kepada Anda, jangan. Ya. Nah, ini yang saya lakukan ketika saya menjual kelas Julangka, James Babo, ya. Nah, saya paham masalah mereka. Apa sih masalah mereka ini sebenarnya? Nah. Oh, ternyata mereka kesusahan closing karena cara mereka yang kurang maksimal, seperti misalnya mereka spam di statusnya orang, mereka menculik orang masuk grup presentasi, kemudian inbox kepada orang yang baru dikenal, kemudian posting di ribuan grup. Ya, itu masalah mereka. Dan saya memahami hal tersebut, teman. Ya, saya paham apa yang mereka alami. Masalah mereka ternyata ini loh. Nah, kenapa saya bisa tahu masalah mereka? Pertama, karena saya mengalami hal tersebut. Ya, saya mengalami hal tersebut. Dan saya ketika melihat orang-orang seperti ini, saya merasa kasihan. Karena itu seperti masa lalu saya ketika, aduh, kalau kamu promosi di sana itu akan percuma saja, teman. Kamu bukan dapat hasil, tapi malah dapat nyinyiran, sindiran, dimaki-maki. Ya. Nah, jadi ketika mereka tidak memperbaiki, ya, ketika mereka tidak memperbaiki strategi mereka, cara mereka berjualan, ya, bukannya closing, malah mereka mendapatkan penghinaan. Dan itu yang terjadi. Kalau Anda tidak percaya, Anda coba posting di grup, ribuan grup. Wah, Anda lihat sendiri hasilnya. Nah, jadi
Kalau ada orang yang masih belum punya uang atau masih ragu-ragu, saya biarkan saja dan berkata begini, iya, jangan dulu dipaksa, ya. Kalau belum punya duit atau masih ragu-ragu, pastikan Anda join karena Anda paham manfaat yang Anda dapatkan di kelas 7 langkah ini dan Anda senang tanpa paksaan untuk join. Ya, itu yang saya katakan kepada mereka. Jadi bukan memaksa mereka, saya harus paksa mereka, tidak. Saya justru berikan, bahkan ketika mereka sudah mau join, saya tanya, apa sudah paham manfaat yang didapatkan? Nah, jadi yang saya inginkan adalah orang-orang yang ingin join kelas 7 langkah adalah orang-orang yang benar-benar saya paham manfaat yang ingin saya dapatkan. Ya, saya paham ketika saya join kelas 7 langkah, inilah manfaat yang akan saya dapatkan bagi diri saya. Nah, itu yang saya inginkan prospek pikirkan. Sehingga mereka join bukan karena dengan paksaan saya. Nah, inilah prinsip dari kelas 7 langkah. Saya ingin closing tanpa penolakan. Jadi mereka yang menyerahkan diri kepada saya. Ya, penolakan itu ketika orang menyerahkan diri kepada Anda. Jadi bukan ketika kita menawarkan orang tolak, itu tidak. Jadi saya inginkan adalah, jadi prinsip kelas 7 langkah jago closing tanpa penolakan adalah ketika orang menyerahkan diri tanpa Anda paksa. Jadi bagaimana ceritanya? Ya tadi sudah saya lakukan. Ketika mereka sudah saya edukasi, ya saya menjalin hubungan yang baik dengan mereka. Saya biarkan mereka untuk menabung dulu, saya doakan rezeki mereka. Dan saya memperbanyak teman-teman Facebook saya. Ya. Nah, dan saya terus berprasangka positif kepada Tuhan bahwa saya yakin Tuhan pasti akan memberikan rezeki ini kepada saya. Dan saya yakin Tuhan akan mengirimkan orang-orang yang ingin saya tolong. Karena apa, saya sudah pernah merasakan bagaimana penderitaan menjalankan bisnis MLM atau bisnis jaringan tanpa strategi yang benar. Ya, mungkin ada orang-orang yang sudah sukses di sana. Oh, dia sudah sukses. Iya, tapi perjuangannya dia yang menjalankan bisnis jaringan belum tentu Anda juga bisa lakukan. Mungkin dia pun sudah punya relasi yang baik, dia sudah punya relasi yang Anda tidak tahu sebelumnya, ya, yang mungkin selama ini sudah bangun, dan kita yang tidak punya relasi sama sekali mau terjun, jangan harap untuk bisa closing. Nah, inilah yang saya pahami ketika, oh ternyata inilah masalah prospek, inilah masalah para pemain MLM. Dan saya ingin bantu mereka. Dan saya percaya Tuhan pasti kirimkan orang-orang yang seperti ini. Paham ya? Nah ini. Jadi orang yang sudah paham join pun saya masih tanya. Ya. Jadi selamat mempraktikkan ilmu kelas 7 langkah ini ya. Sekali lagi, jangan memaksa orang untuk join, jangan. Ketika mereka sudah mulai agak risih, jangan kita paksa. Biarkan mereka join karena mereka senang. Maka Anda akan lihat mereka akan merekomendasikan kepada Anda, kalau kamu join saja ke sini, jangan join ke si A ini, si B ini. Mereka kalau join paksa-paksa. Pokoknya kamu akan ditanya terus, tidak. Ya, jangan seperti itu, teman. Ya, jangan seperti itu. Oke, sekali lagi selamat mempraktikkan ya ilmu ini ya, dan terus berprasangka positif terhadap Tuhan bahwa rezeki pasti Tuhan akan berikan. Ya, sukses selalu buat Anda. Salam dahsyat.